buat Bapak Haji Dedi. Saya di sini orang susah, orang kecil Pak, yang tertindas, yang difitnah Pak. Tolonglah kami Pak. Kami 4 orang difitnah pembunuh, difitnah keterlibatan pembunuhan kasus Subang. Tolonglah Pak. Bapak kemarin ngasih harapan, sedikit ngasih harapan kepada kami. Sampai saat ini kami masih mengharapkan Bapak untuk menolong kami, untuk membantu kami Pak. Tolong Pak, tolong kami di sini Pak. Kami benar-benar difitnah Pak. Kami tidak tahu apa-apa dalam kasus pembunuhan ini. Tolong Pak. Bapak adalah Bapak Haji Dedi itu Bapak kita, Bapak kami Pak. Harapan kami besar sekali Pak. Tolong. Kami di sini orang susah, orang kecil Pak. Kehidupan kami juga. Silakan Bapak lihat sendiri Pak. Tolong. Kami korban fitnahan dari orang-orang zalim Pak, yang memaksakan kami untuk masuk penjara. Kasihan anak saya Pak. Anak saya tidak tahu apa-apa. Orang sekarang ditahan Pak. Abi Aulia, Abi. Abi udah banget, udah soleh. Tolong kami Pak. Anak saya, suami saya sekarang divonis 20 tahun. Tidak pernah melakukan, tidak pernah terlibat pembunuhan Pak. Sekarang anak saya anak yang kecil Pak. Tolong Pak, tolong Pak, tolong kami Pak. Tolong bantu Pak. Tolong setidaknya Bapak turunlah, lihatlah, pelajarilah Pak. Tolong kami Pak, orang kecil ini Pak. Tolong Pak. Kami mohon Pak, tolong. Kami jangan mengharapkan pertolongan Bapak. Kami sudah memohon Pak, Bapak akan mempelajari. Tapi sampai saat ini Bapak nggak ada datang, nggak ada Pak. Kami mohon dengan hormat, dengan sangat, dengan harapan yang begitu besar Pak. Tolonglah, tolong bantu kami Pak, tolong Pak. Kami benar-benar dipindah Pak. Semoga orang-orang yang memfitnah kami cepat sadar. Tobat. Hidup di dunia ini tidak lama, hanya sementara. Tolong kasihanilah kami Pak, orang yang difitnah Pak. Kasihan Abi. Anak soleh, anak mama. Itu ungkapan perasaan yang disampaikan oleh Ibu Mimin sehubungan dengan putranya, yaitu Abi Aulia, yang sudah ditangkap dan ditahan. Ungkapan seorang ibu memang adalah penuh dengan perasaan, dan tentunya perasaan ibu memang tidak akan pernah itulah perasaan yang sebenarnya terhadap anak kandungnya. Kalau kita dengar dan lihat apa yang disampaikan dari ungkapan perasaan yang disampaikan oleh Ibu Mimin, termasuk yaitu sebagai salah satu tersangka di kasus Subang ini,
meyakinkan, isi dapur itu meyakinkan bahwa Abi Aulia tidak terjerat dalam kasus ini, termasuk juga mereka semua dan Pak Yosep. Apakah apa yang disampaikan ini memang betul-betul keluar dari lubuk hati yang terdalam? Pernah dilakukan oleh Ibu Mimin, yaitu sumpah Al-Quran. Beberapa waktu yang lalu yang sudah lama dilakukan sumpah Al-Quran. Sumpah Al-Quran itu memang tidak main-main. Ya, itu agama, membawa agama. Sumpah Al-Quran. Karena kalau misalkan Al-Quran dibawa untuk main-main, ya banyak sekali kejadian-kejadian yang pernah kita lihat di media. Tapi apakah ini betul-betul disampaikan oleh Ibu Mimin dengan sumpah Al-Quran, kemudian tadi ungkapan perasaan disampaikan? Tentu pertanyaannya adalah, kalau itu disampaikan benar, apakah memang benar Ibu Mimin tidak ada di TKP? Lantas kalau memang tidak ada di TKP, kenapa Ramdhanu menyebutkan? Coba lihat kita ke kronologis masa lalu, yaitu pada saat proses persidangan. Memang di persidangan atau di reka adegan, Ramdhanu tidak mengetahui kedatangan Ibu Mimin. Kita tahu semua itu ya di media ya. Ramdhanu tidak mengetahui kedatangan Ibu Mimin. Sedangkan untuk Abi Arigi, Ramdhanu melihat kedatangannya karena memang ada di reka adegan tersebut. Berdua datang ya, dan langsung masuk ke dalam karena memang pintunya tidak tertutup. Beberapa menit setelah Pak Yosep masuk ke dalam, kalau tidak salah 21 lebih berapa ya, saya lupa lagi, pokoknya jam 9 lewat lebih, kemudian diikuti oleh Abi Aulia sekitar jam 21.59 kalau tidak salah ya, hampir jam 10. Pak Yosep 21.40 kalau tidak salah ya. Nah, tadi dikatakan bahwa Ramdhanu memang tidak melihat kedatangan, jadi tiba-tiba ada di dalam. Karena mungkin Ramdhanu pada saat itu sudah di dalam posisinya. Menurut pengakuannya adalah Ibu Mimin membasuhkan, menguyurkan air kepada korban. Pertanyaannya adalah, apakah pada saat itu Ramdhanu hafal dan tahu persis bahwa itu adalah Ibu Mimin? Kita kembali lagi, kalau misalkan ini disampaikan oleh Ibu Mimin barusan di statement atau ungkapan perasaan, apalagi waktu itu dengan sumpah Al-Quran, justru pertanyaannya, apakah memang Pak Ibu Mimin tidak ada di TKP? Sebuah pertanyaan ini namanya. Sebuah pertanyaan. Sebenarnya kalau memang jelas bahwa kalau mereka tidak mengakui ada di TKP, tentu bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk memberikan pembuktian-pembuktian kepada pihak kepolisian bahwa mereka bukan pelaku, bahwa mereka tidak ada di TKP. Upaya-upaya itu bisa dilakukan selain upaya hukum sebenarnya. Ya, upaya-upaya yang kalau kita lihat adalah bagaimana memberikan suatu reaksi-reaksi yang sangat lebih, ya itu bisa dilakukan. Tetapi permasalahannya adalah harus ada pembuktian kalau kita bicara masalah hukum.
Sedangkan di fakta persidangan sudah jelas bahwa di sana dijelaskan, ya, oleh beberapa saksi, baik itu saksi-saksi yang melihat, juga oleh saksi-saksi yang berkaitan dengan masalah saksi ahli. Ini sudah dilakukan masalahnya yang disebut dengan pra peradilan sebelumnya untuk Ibu Mimin Abi dan Arigi. Ibu Mimin Abi ini belum, tetapi pra peradilan untuk Pak Yosep. Nah, sekarang begini, upaya hukum juga sudah dilakukan yang dimaksud dengan banding, tetapi juga kalah. Dari mulai pra peradilan, kemudian banding, kemudian kasasi, semuanya kalah. Upaya-upaya yang dilakukan untuk supaya meyakinkan kepada majelis hakim bahwa mereka tidak ada di TKP dan bukan pelaku, tapi semua kan dibantah. Tentunya sekali lagi, perjuangan itu memang sudah dilakukan oleh kuasa hukum sebelumnya, yaitu Bapak Rohman Hidayah. Kalau misalkan sekali lagi mereka atau Ibu Mimin masih belum mengakui atau memang meyakinkan dirinya tidak ada di TKP, saya kira Tuhan Maha melihat siapa yang sebenarnya, dan pasti campur tangan Tuhan akan ikut andil di dalam sini, karena Tuhan Maha melihat semuanya. Ya, sekali lagi kita tidak bisa mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Bu Mimin adalah sebuah kebenaran, tidak juga seperti itu. Tetapi sekali lagi bahwa itulah ungkapan perasaan Ibu Mimin terhadap anaknya yang sudah ditangkap dan ditahan. Ya, wajar ungkapan seorang ibu kandung kepada anak kandungnya. Kalau Ibu Mimin meyakini dengan sumpah Al-Quran yang sebelum-sebelumnya, kemudian juga tadi disampaikan seperti itu, apa ya, kalau saya mengatakan dengan gaya bahasa, ada gaya bahasa yang meyakinkan, gaya bahasa yang memberikan reaksi-reaksi yang sangat kuat. Kasus Cirebon Peggy, pra peradilan dimenangkan. Ini permasalahannya ini, ya, permasalahannya adalah walaupun memang sudah ada beberapa yang disampaikan alibi-alibi yang memperkuat keberadaan mereka ada di rumah Cijengkol, tapi ya itu, bahwa proses persidangan sudah terjadi dan sudah kita lihat bersama di persidangan. Saksi-saksi mana yang memang diajukan ke pengadilan dan saksi-saksi mana yang tidak diajukan ke pengadilan. Karena kita ketahui bahwa saksi itu begitu banyak. Tetapi hanya beberapa orang saja yang diminta keterangannya. Selebihnya tidak diminta keterangan. Ya, tentu sekali lagi bahwa kita menunggu ini, kita menunggu semua, ya, proses persidangan ini akan kita tunggu seperti apa. Ya, karena wajar kalau 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 orang melihat ini kan, waduh, ini sampai menangis, yang dilakukan Bu Mimin kan sampai betul-betul dicurhatkan seperti itu. Ya, kan apakah benar apa tidak ini kan gitu. Ya. Saya tidak membicarakan saya, tapi saya membicarakan apa yang disampaikan oleh Ibu Mimin. Bahwa kalau saya melihatnya ada dari fakta persidangan. Seperti itu.
Ya inilah ya, ya inilah ungkapan Ibu Mimin. Kita sebenarnya juga pengen melihat juga ungkapan, apakah ada ungkapan yang akan disampaikan oleh Arigi yang sekarang ini belum, atau masih dalam apa namanya, masih bebas lah. Apakah akan ada ungkapan juga dari Arigi seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Mimin tentunya. Ya, ada di luaran sana, Bang Fred katanya, kalau misalkan eh, ada sesuatu hal yang di luar prediksi kita semua, di luar perkiraan semua, apakah mungkin itu terjadi? Ya, saya bilang tidak ada yang tidak mungkin. Ya, tidak ada yang tidak mungkin. Apa itu? Saya tanyakan, apa itu? Bahwa ini balik ini kalau memang benar itu semua, apakah ada skenario besar? Aduh, udah terlalu jauh saya. Terlalu jauh, Bro, saya bilang itu. Terlalu jauh, Bro. Skenario besar. Ya udahlah. Walaupun ngobrol panjang lebar di belakang, saya bilang udah terlalu jauh lah. Kita lihat sekarang di persidangan aja. Ya, kita lihat nanti persidangan seperti apa untuk Abi Aulia yang akan didampingi oleh kuasa hukumnya Ibu Sylvia. Ya itulah ya, sekali lagi. Apa namanya? Kadang kan gini, curhatan itu bisa ikut mempengaruhi. Artinya ada reaksi gitu loh. Ada respon. Kan seperti itu. Ada sehingga bisa mempengaruhi audien yang melihat seperti itu. Ya kan? Baiklah, materi malam ini kita tunggu saja nanti persidangan seperti apa. Karena di persidangan itu akan kita lihat pembuktian-pembuktian dan kebenaran tentang kebenaran itu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.